Video kali ini Mimin akan melanjutkan pertemuan online gratis les UTBK Fisikaku untuk pertemuan kelimanya ya. Dan yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita mulai dari yang nomor 41 ya. Karena seperti biasanya udah Mimin sebutkan, ini terusan dari pertemuan sebelumnya. 41. Sebuah sumber suara terdengar dengan intensitas I dengan dari pendengar A, sedangkan dari pendengar B, suara tersebut terdengar dengan intensitas 0,625 I. Perbandingan jarak antara A dan B terhadap sumber bunyi adalah oke. Di sini kalau intensitas di A-nya itu ya bernilai I dan intensitas terhadap titik B-nya itu bernilai 0,0625 I. Perbandingan jarak antara A dan B terhadap sumber bunyi oke. Perbandingan jarak, kita kalau perbandingan jarak tinggal kita gunakan IA IB sama dengan berbanding terbalik ya, RB kuadrat per RA kuadrat. Kenapa kuadrat? Jadi kan kalau bunyi itu kan bunyi dia menyebar ke semuanya ya. Nah, 3 dimensinya ini itu berbentuk bola 4πr kuadrat, makanya R kuadrat. Makanya di sini kita pakai itu R kuadratnya. Ya udah, kita tinggal masukin I per 0,0625 sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Jadi di sini 10.000 per 625 sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Berarti 100 per 25 sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Maka didapatkan 4 per 1 sama dengan RB per RA. Jadi kalau ditanya perbandingan RA sama RB, jadi harusnya jawabannya 1:4, yaitu yang B-nya ini. Oke, ini termasuk cukup mudah, cuma agak ribet di perhitungan kalau bingung yang di 1 per 0,0625 aja. Jadi desimalnya kita kaliin jadi 10 part minus 4, 10 part minus 4 nya naikin ke atas jadi 10.000 dibagi 625. Oke, harusnya bisa ya. Next ke soal 42. Sebuah balok bermassa M disambungkan pada ujung sebuah pegas dengan konstanta K. Aduh, bentar. Oke. Ketika pegas tersebut ditarik dengan gaya sebesar F dan kemudian dilepaskan, balok tersebut bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi F. Jika massa balok diubah, massa balok diubah menjadi 2M dan gaya tariknya itu F-nya diubah menjadi 4 kali F. Frekuensi balok ketika dilepas, Kalau teman-teman masih ingat di pertemuan tentang sebelum itu kan ada bandul ya. Bandulnya itu malah yang massanya itu diubah, makanya tidak terjadi perbedaan frekuensi. Tapi kalau di sini itu adalah dalam bentuk pegas. Pegas itu kan kalau teman-teman masih ingat rumus frekuensinya itu AK 2pi akar K per M. Berarti kan F itu adalah sebanding dengan akar 1 per M-nya itu. Makanya kita bisa ubah F1 per F2 sama dengan akar berbanding terbalik. Jadi F1-nya di atas, maka F1-nya itu di bawah, M1-nya itu di bawah. Di sini M1, di sini M2. Kita masukin akar M2-nya itu adalah 2M dan sini adalah M. Coret M-nya, berarti sisa F1 per F2 sama dengan akar 2 per 1 kan. Dan ditanya adalah F2-nya, berarti F2 sama dengan F per akar 2. Maka jawabannya itu adalah yang C. Itu jawabannya C. Seperti itu. Jadi jangan bingung ya. Beda sama bandul. Kalau bandul kemarin itu kan kalau massanya itu diubah, dia tidak terjadi perbedaan frekuensinya, perubahan frekuensi. Dan sama di pegas kalau gayanya juga diubah, kan di rumus itu kan dia nggak ada rumus F-nya, jadi diabaikan aja. Berarti langsung aja nanti jawabannya itu yang C. Ya, 43. Kalau memang ngejelasinnya kecepatan atau mungkin teman-teman nanti ada yang bingung, langsung tanya di live chat atau di kolom komentar ya. Ketika sebuah benda melakukan gerak parabola, pernyataan yang benar adalah pernyataan suatu titik tertinggi energi kinetiknya 0. Gerak parabola kan gini, gini kan. Nah, itu energi kinetiknya itu tidak 0 pas di atas. Kenapa di atas itu pas di ketinggian maksimum, Mimin gambar nih. Pas di sini itu yang bernilai 0 itu VY-nya doang, tapi Vx-nya tetap konstan. Karena kan Vx itu GLB ya. Jadi ya tetap ada energi kinetiknya. Berarti yang A itu salah, yang B.
pada titik terendah energi kinetik minimum. Salah, malah pada saat titik terendah V-nya itu maksimum, maka EK-nya juga maksimum ya. Berarti B salah, yang C. Pada titik terendah energi potensial maksimum. Salah. Energi potensial dipengaruhi sama ketinggian benda dari tanah. Berarti kan kalau di tanah berarti 0, makanya P-nya itu juga 0. Yang D. Pada titik tertinggi percepatan benda 0. Percepatan pada gerak bola tetap konstan, yaitu menggunakan percepatan gravitasi. G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang E. Pada titik tertinggi komponen vertikal kecepatan benda 0. Berarti benar, yaitu yang E. Seperti itu. Jadi ini opsi jawaban tapi dalam bentuk teori gitu ya. Jadi ya teman-teman pahami aja. Kalau tadi memang nggak jelasnya kecepatan, bisa dipahami pelan-pelan, di pause dulu. 44. Ketika kakek ingin membaca koran, ia harus menjauhkan korannya sejauh 50 cm. Berarti di sini kita tuliskan adalah PP-nya. 50 cm. Jadi kalau PP itu untuk rabun dekat, kalau PR itu untuk rabun jauh. Jika kakek ingin membaca koran dengan jarak 25 cm dari mata, berarti di sini sebenarnya kita bisa tulis juga sebagai S-nya, atau di sini biar simpelnya SN aja. 25 cm. Kuat lensanya yang digunakan. Oke, P sama dengan 100 per SN dikurang 100 per PP. Oke, rumusnya cuma kayak gini doang kok. Ini rumus basic di SMP juga ada. Jadi teman-teman harusnya kalau keluar soal kayak gini, anggap aja anulir karena harusnya bisa ya. 100 per 25 dikurang 100 per 50. 4 dikurang 2 sama dengan 2 dioptri. Positif ya, karena kan di sini rabun dekat, maka harus menggunakan lensa positif. Ya udah, berarti nanti jawabannya itu adalah yang E. Ting. Seperti itu, oke? Oke, next ke soal 45. Seorang arkeolog menemukan fosil tulang belulang hewan purba. Ternyata setelah diukur, kandungan C14 pada fosil tersebut tinggal sekitar 0,78%. Berarti di sini kita tinggal 0,78%. Oke, berarti NT-nya itu adalah 0,78% dari keadaan awalnya. Jadi N-nya itu bisa dibilang kayak kandungannya itu ada berapa, dan N0 itu kandungan mula-mulanya itu ya. Ditinggal sekitar, oke, jika waktu paruh berarti T setengah, T paruh itu T setengah ya, yaitu 5.600 tahun. Berapakah umur fosil tersebut? Oke. Di sini kita masuk ke tentang radioaktivitas, yaitu materi paling akhir, bukan paling akhir ya, materi semester 2 di kelas 12. Yang mana sebenarnya ada juga guru yang nggak ngebahas tentang radioaktivitas sih. Oke, berarti di sini kita langsung aja gunakan rumus NT sama dengan N0 setengah pangkat T per waktu paruhnya. Oke, jadi T-nya itu adalah waktunya itu berapa. Yang ditanya di sini si umurnya itu berapa, yang T-nya itu. Berarti kita tinggal masukkan. Karena di sini NT-nya itu 0,78%, berarti kita ubah ke dalam desimal. Berarti 0,0078 N0 sama dengan N0 setengah T per waktu paruhnya 5.600. N0 coret, L0 itu coret. Nah di sini pasti teman-teman ada juga agak bingung nih. Ini gimana nih caranya, yang kiri nggak ada pangkatnya, kanannya ada pangkatnya. Nah cara simpelnya gini aja, kita tinggal kasih len di kanan kirinya aja. Jadi gini, len 0,0078 sama dengan len setengah T per 5.600. Jadi kalau misalkan di sini udah kita kasih len kanan kirinya, yang kirinya itu tetap kita ubah jadi len 0,0078. Tapi yang kanannya itu, yang pangkat itu kita turunkan, jadinya T per 5.600 dikali len setengah. Nah, oke, jadi kan kalau len itu kan, kalau pangkat itu kan jadi koefisien di depannya itu. Berarti kita tinggal pindahkan biar ada nih yang diketahui len 0,0078 per len 2-nya itu. Berarti kan di sini kita bisa tuliskan T per 5.600 sama dengan len 0,0078 dibagi len setengah. Len setengah itu kan sama aja kayak len 2 pangkat min 1, atau mimin tuliskin deh 0,0078 per len 2 pangkat minus 1. Ingat, minus 1-nya kita pindahkan ke depan. Ya kan pangkat itu kan, len itu bisa diubah jadi koefisien ya. Berarti T per 5.600 sama dengan
minus. Nah, len 0,0078 per len 2 itu kan udah diketahui di soal nilainya itu minus 7. Makanya kita langsung tuliskan minus 7 aja. Sehingga didapatkan T-nya itu adalah 7 dikali 5.600. T sama dengan 56 kali 7. 65, 40, oke, 39. Oke, berarti 3924, ya, 39.200 tahun. Maka di sini ya udah nanti jawabannya 39.200 tahun, yaitu C. Jadi ya kok gede banget sih nilai, emang iya. Jadi fosil itu kan emang dia bahkan beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh, bahkan ada juga beratus-ratus tahun kan. Makanya di sini ya wajar aja kalau ternyata umur fosilnya itu 39.200 tahun. Oke, next ke nomor 46. Set. Nah, sebuah kapasitor keping sejajar mempunyai jari-jari luas lingkaran sebesar 10 cm. R-nya kita anggap 10 cm. Terpisah sejauh 1 mm. Oke. Terpisah sejauh itu berarti D-nya ya, jarak antara kepingnya itu. Dan voltnya itu potensialnya 100 volt. Diketahui, oke. Epsilon 0-nya besar energi kinetik yang tersimpan per satuan volume. Besar energi kinetik yang tersimpan, besar energi listrik yang tersimpan per satuan volume. Besar energi kan W, volume itu V, berarti W per V aja. Min, rumusnya apa? Udah tenang aja, kita ikutin alurnya aja ya. Jadi W per V, udah kita tulis W per V nya dulu, baru kita jabarin nih. W itu di keping sejajar itu kan rumusnya bisa setengah CV kuadrat. Oke. Min, kenapa pakainya setengah CV kuadrat? Kenapa nggak pakai rumus yang lainnya kayak di soal di pertemuan sebelumnya? Iya, jadi ini kan karena yang diketahui di sini C sama V-nya, jadi ya ngapain kita pakai yang ada Q-nya gitu-gitu. Per V. V itu adalah A dikali D. Jadi ingat ya, V yang bawah tadi itu adalah volume, sedangkan V yang setengah CV kuadrat, V-nya itu adalah potensialnya. Hati-hati kebalik. Dan volume itu kan rumusnya alas dikali si jari-jarinya itu ya, si jaraknya itu, kalau di dalam ini jari-jari luasnya itu. Makanya di sini A dikali D. Ya udah, berarti kita jabarin lagi. C itu, C sendiri itu kan ada juga rumusnya yang Q sama dengan C kali V kan. Beda kalau di sini, kalau di keping sejajar kita pakai C-nya itu bukannya pakai rumus itu, tapi pakai yang epsilon 0 A per D dikali V kuadrat per A dikali D. Jadi C-nya itu epsilon 0 A per D. Kalau teman-teman masih ingat ya, yang dua keping sejajar itu. Yang dibahas di listrik statis kayaknya ya. Iya kalau nggak salah. Berarti kalau kita lihat di sini A-nya itu bisa kita coret ya. Jadinya sisa W per V sama dengan setengah epsilon 0 V kuadrat per D kuadrat. Nah ya udah, di sini udah ada nih nilainya nih. Semuanya udah ada kan, berarti tinggal kita masukin. Jadinya setengah epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12. V-nya itu 100 kuadrat per D-nya itu 10 pangkat minus 3 kita kuadratkan. W per V sama dengan, oke, Mimin pakai kalkulator dulu. Kali 100 minus 12, 14 minus 8, 62 minus 1, kayak berarti jawabannya 4,425 kali 10 pangkat minus 1 Joule per meter pangkat 3. Ini kalau langsung ya, maksudnya udah nyocokin sama di kunci jawabannya, di kunci jawaban ini, di option jawabannya. Jadi aslinya kan kalau pakai kalkulator kan nggak kayak gini kan, hasilnya bisa aja 0,00 gitu, 0,4425, tapi kita nyesuaiin langsung ke kunci jawabannya, ke option jawabannya itu adanya 4,425 kali 14 minus 1, maka nanti jawabannya itu adalah yang seperti itu. Jadi balik lagi nih ke yang pertama kali Mimin sebutkan di live pertama kali online gratis ini. Kalau UTBK tuh kita nggak langsung masukin rumus, tapi biasanya kita gabungin beberapa rumus. Kalau di kasus soal nomor 46 ini, dari W digabung sama volume. Nah gitu, seperti itu kurang lebih ya. Next 47. Sebuah sumber bunyi pada jarak tertentu menghasilkan taraf intensitas sebesar A. Oke, I1 besar A. Pada kondisi yang sama, frekuensi dinaikkan menjadi 2 kali frekuensi mula-mula. Taraf intensitas bunyi yang dipancarkan. Oke, ditanya TI2. Nah ini agak rumit lagi nih. Kan biasanya kalau di materi ulangan harian guru,
Bentar. Yang keluar itu adalah perbandingan I sama misalkan banyaknya sumber atau TI dengan banyaknya sumber. Kalau di sini dengan frekuensi. Nah, frekuensi ini sebenarnya harus tahu dulu paham kalau rumus TI2 itu TI1 10. Lo kan biasa 10 log ada yang R1 per R2 dikuadratkan kan kalau berdasarkan jarak. Tapi kalau berdasarkan di soal ini kita juga bisa tuliskan I2 per I1 gitu. Oke. Maka TI1 sama TI2 sama TI1 1 plus 10 log. Nah, I itu nilainya itu sebanding dengan F kuadrat. Jadi itu rumusnya itu ada yang 2pi A kuadrat F kuadrat dan seterusnya kayak gitu. Nah, kalau di kasus ini kita langsung aja kalau I itu berbanding lurus dengan F kuadrat. Makanya di sini kita tinggal ubah F2 kuadrat per F1 kuadrat. Jadinya TI1-nya itu kan A ya nilainya. Oh sorry, ini taraf intensitas ya TI. Berarti ini A ditambah 10 log. F2-nya itu adalah 2 kalinya, berarti 4 aja langsung ya, 4 per 1. Ya udah, berarti ini langsung aja nih ketemu. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Seperti itu. Ya, cukup bisa lah ya, lumayan lah ya. Jadi intinya ya harus tahu nih perbandingan I sama F itu apa kuadrat atau enggak dan seterusnya. Karena kalau tadi kita ngerjain yang nggak pakai kuadrat, nanti jawabannya malah C. Tapi ternyata kan harus pakai kuadrat F-nya, makanya nanti jawabannya itu adalah yang D. Next ke nomor 48. Ke suhu ya. Suatu termometer menunjukkan angka minus 20 derajat X. Kita anggap X1, oke ya X1 boleh. Minus 20 derajat X. Menunjukkan angka 140 saat mendidih, berarti 140 derajat X. Kenaikan skala termometer itu bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjuk termometer X tersebut ketika termometer skala Fahrenheit menunjukkan angka 0. Berarti kita anggap Y0-nya itu 0 derajat Fahrenheit. Y1 ini yaitu ketika es membeku yaitu 32 derajat Fahrenheit. Dan ketika mendidih, air mendidih yaitu 212 derajat Fahrenheit. Ya udah, kita tinggal masukin ke rumus perbandingan suhu ya, yang kalau suhu itu gini. Ini banding ini banding ini gitu. Berarti X1 min X0 per X2 min X1 sama dengan ya bener ya. Kebalik. X dikurang X1 sama dengan XY dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Ada juga penulisannya itu pakainya 0. Jadi yang X dikurang X0 gitu. Jadi intinya sih ini tergantung kalian belajar itu kayak gimana ya. Yang pasti dia perbandingan tengah. Dikurang bawah, atas, kurang bawah kayak gitu. Jadi kita tinggal masukin X min 20 per 140 min 20 sama dengan Y-nya itu adalah 0 ya. Dikurang Y1-nya 32. 212 min 32. X plus 20 per 160 sama dengan minus 32 per 180. Ya, 160 sama 180 ini kalau misalkan kita coret berarti kita bagi 4, 45, 8. Kita bagi 20 dulu deh. Berarti ini kan 8. Di sini sisa 9. Oh ya benar, berarti udah 8 sampai 9. Kita kali silang 9x plus 180 sama dengan minus 32, 24, 256 minus 256. Maka 9x sama dengan minus 256 dikurang 180. 80, 43 berarti 436. Maka x itu didapatkan 36 kalkulator deh. 436 9. Oke, minus ya di sini. Oke, didapatkan minus 48,4444. Maka nanti jawabannya itu adalah yang B. Seperti itu. Sebenarnya kalau soal TBK ketemu soal yang perbandingan suhu kayak gini, harusnya aman-aman aja karena kan ini udah sering banget dibahas di sekolah juga, bahkan di SMP juga udah ada.
Bedanya kalau di sini ya perhitungannya agak rumit dikit, jadi memerlukan waktu untuk ngitungnya. Tapi sejauh ini sih nggak apa-apa sih ya, daripada kita ngotak-ngatik rumus ternyata nggak ketemu, mendingan kita ngitung perhitungannya aja yang ribet tapi ketemu jawabannya. Oke, lupakan. Lanjut. 49. Dua buah pegas yang identik hendak dikombinasikan secara seri paralel. Pada kombinasi seri dan dengan pemberian massa beban dan diusahakan pada terjadi osilasi harmonik sebesar frekuensi sudut alami. Oke. Aduh. Ketika seri itu menghasilkan frekuensinya WS. Sedangkan kombinasi secara paralel menghasilkan WP. Omega P. Nggak boleh nyebut omega jadi W ya. Nilai omega S per omega P adalah sedangkan kombinasi secara paralel menghasilkan osilasi sebesar kombinasi secara paralel. Kita suruh nyari perbandingan omega S sama omega P-nya. Ingat, kalau di seri, pegas seri, KS itu kan rumusnya kalau pegasnya identik K per N aja ya. Ya udah K, karena di sini pegasnya ada 2, makanya K per 2. Sedangkan kalau untuk paralel, itu kan rumusnya kalau identik K dikali N dikali K. Ada 2, makanya 2K. Ya udah kita tinggal gunakan rumus frekuensi sudut osilasinya. Omega sama dengan akar K per M ya. Ya, K per M. Nah, omega ini berbanding lurus dengan akar K. Berarti kita bisa tuliskan omega 1 per omega 2 akar K1 per K2. Kita masukin K-nya. Kita anggap yang atas itu punyanya si seri ya, yang bawah itu punyanya paralel. Jadinya kalau kita tuliskan K per 2 per 2K. Maka didapatkan K-nya coret 1 per 4 ya, 1 per 4. Jadinya omega seri per omega paralel sama dengan setengah. Maka kalau ditanya omega S per omega P berarti setengah, berarti jawabannya B. Tuh. Oke, ini kayaknya mirip seperti di pertemuan sebelumnya sih. Kalau pertemuan sebelumnya itu kan dalam bentuk teori ya. Perubahannya jadi berapa ya? Soal pertemuan selanjutnya itu pertemuan selanjutnya itu. Ini pertemuan di nomor 42, maksudnya pertemuan sekarang yang di nomor 42. Itu sebenarnya mirip ya. Tapi ya bedanya kalau ini 2M pakai massa, kalau ini pakainya konstantanya. Makanya ya emang harus paham semua konsepnya sih ya. Jadi biar bisa menghubungkan dan bisa nyocokin nih benar atau salahnya, atau konsep ini sama kayak konsep nomor ini gitu-gitu. Oke, nomor 50. Sebuah yoyo dianggap silinder pejal bermasa M dan berjari R berputar di udara dengan kelajuan sudut tetap omega 0. Oke, berarti ini kayak variabel biasa ya yang di ketentuan-ketentuan itu. Pelan-pelan kemudian yoyo disentuhkan ke tanah sehingga yoyo berputar sambil tergelincir namun dengan posisi tetap dan akhirnya berhenti pada waktu T terhitung mulai saat bersentuhan dengan lantai. Besarnya torsi yang diakibatkan gaya gesek rata sehingga yoyo berhenti berputar. Oke, berhenti berputar berarti kan di sini intinya awalnya yoyonya itu berputar, kemudian karena dia kena lantai ada gaya gesek makanya dia bernilai 0 kan. Berarti di sini kita bisa bilang kalau pertama energi kinetiknya itu rotasi yang pasti diubah seluruhnya menjadi WS ya, maksudnya WS. W gesek WS kok WS. W gesek berarti kita bisa tuliskan setengah I omega kuadrat itu akan sama dengan F gesek dikali si posisi tetanya itu ya. Kalau dalam kasus ini kan dia muter ya, berarti kan pakai jarak itu si rotasinya itu. Kita masukkan setengah I yoyo itu setengah mr kuadrat. Min di sini nggak diketahui nih kalau setengah mr kuadrat. Nah itulah harus kita hafal. Jadi katrol, yoyo itu kita pakai setengah mr kuadrat. Kalau misalnya bola pejal ya pakainya 2/3, kalau bola berongga 2/5. Jadi harus dihafal sih semuanya ya, karena nggak semua ketentuan itu diketahui di soal. Jadi harus ada beberapa yang harus kita hafal. Ya udah, lanjut dikali omega kuadrat sama dengan F gesek. Nah theta itu kan rumusnya omega 0 T min min setengah theta T kuadrat. Theta alpha T kuadrat. Volt minus setengah AT kuadrat. Ya, berarti kan konsepnya itu sebenarnya mirip kayak GLBB. Bedanya kalau di sini V0 pakainya omega, kalau alpha pakainya kalau A pakainya alpha kayak gitu.
Berarti di sini kita bisa tuliskan 1/4 mr kuadrat omega 0 kuadrat, karena kan di sini omeganya dikatakan omega 0 ya. Sama dengan Fg omega 0T min, nah alfanya itu kita ubah lagi jadi omega per T, T kuadrat. Coret. Jadinya sisa setengah omega 0T. Omega 0T dikurang setengah omega 0T itu kan jadinya setengah omega 0T ya. Berarti di sini kita tuliskan 1/4 mr kuadrat omega 0 kuadrat sama dengan Fg sek dikali setengah omega 0T. Omega 0 kita coret 1 sehingga kita bisa tuliskan Fg seknya ini sama dengan ini coret 2 setengah mr kuadrat omega 0 per T. Maka jawabannya itu adalah yang C. Terlihat ribet kan nomor 50. Kok ini soalnya panjang, tapi ternyata pasti kerjanya nggak terlalu rumit. Nah, walaupun pasti kita mikir, oh ini soal tentang gerak rotasi nih, ternyata disangkut pautin ke konsep tentang hukum kekalan energi. Makanya tadi Mimin singgung juga kalau bisa pelajari semua konsepnya, biar kita bisa nyari rumus dengan menggabungkan beberapa konsepnya itu. Oke, cukup sekian video tentang les online gratis fisikaku untuk persiapan UTBK 2022 untuk pertemuan 5-nya ya. Kalau ada pertanyaan atau yang tadi Mimin jelasin kurang jelas atau mungkin mau bertanya rumus, konsep atau apapun bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan emang ada yang salah atau Mimin ngejelasinnya kurang tepat gitu atau salah hitung, teman-teman boleh banget langsung tulis di kolom komentar biar teman-teman juga bisa baca dan Mimin juga bisa belajar juga ya kalau misalkan ada yang kesalahan. Jadi pokoknya Mimin butuh feedback dari kalian. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan les online gratis fisikaku selanjutnya. Dadah!